Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah proposal ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan lanjutan dan membahas tentang usaha produksi kopi bubuk Kayana Cap Jempol. Tentunya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pendengar untuk saya karena masih dalam tahap pembelajaran. Semoga video ini memberi manfaat dan menambah ilmu bagi kita semua para pendengar. Untuk lanjutan videonya, saya harap semua melanjutkan video ini dan menontonnya sampai habis. Stay tune. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Esther Inti Kayana. Nomor induk mahasiswa saya 1961201133. Saya berasal dari kelas 52 Manajemen, jurusan Pemasaran, Fakultas Ekonomi Universitas Sancang Kuning. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai usaha produksi kopi bubuk Kayana di Kota Pekanbaru. Bagaimana sih usaha produksi ini? Bagaimana sih sejarahnya? Bagaimana sih sistem pemasarannya? Bagaimana sih sistem keuangannya? Bagaimana sih strukturnya? Tentu semua yang penasaran boleh nonton video ini sampai akhir sehingga kita dapat sama-sama belajar dan dapat menambah ilmu buat kita semua. Bagi yang ingin membuka usaha seperti yang Bapak Saidan ini lakukan, dapat nonton video ini sampai akhir. Oke, saatnya kita masuk ke bab yang pertama, bab pendahuluan. Kita akan membahas tentang latar belakang kopi di Indonesia. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman yang hidup di Indonesia. Tanaman tersebut tumbuh di dataran tinggi dengan udara yang dingin, seperti halnya di daerah yang ada di Indonesia. Banyak terdapat jenis kopi yang tumbuh, mulai dari kopi Arabica sampai kopi Tugusari. Kopi mempunyai manfaat bagi manusia, diantaranya adalah sebagai minuman berkhasiat bagi tubuh. Selain itu juga digunakan sebagai campuran membuat makanan ataupun kue. Untuk itu diperlukan sebuah pengolahan untuk menjadikan kopi bermanfaat. Usaha kopi merupakan salah satu industri yang menjanjikan. Melihat ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia, ini otomatis sangat cocok untuk membuka peluang usaha. Seperti halnya salah satu usaha kopi bubuk yang ada di Kota Pekanbaru adalah usaha produksi kopi bubuk Kayana Cap Jempol. Jenis usaha home industri yang rumah produksinya berada di Jalan Tirtonadi, Gang Pembangunan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Oke, selanjutnya itu di bab 1 pendahuluan. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, ada tujuan proposal, ada manfaat proposal, dan ada gambaran umumnya. Sepertinya menurut saya rumusan masalah, tujuan proposal, dan manfaat proposal sepertinya tidak perlu disampaikan dalam video agar mempersingkat waktu. Dan saya mungkin akan membahas mengenai gambaran umum usaha produksi ini. Gambaran umumnya usaha produksi ini ya. Yang pertama meliputi pengongsengan atau penyangraian kopi, yang kedua penggilingan biji kopi sehingga menjadi bubuk kopi, yang ketiga pengemasan bubuk kopi, yang keempat terakhirnya adalah proses penjualan dan pemasarannya. Selanjutnya kita masuk ke sejarahnya berdiri usaha produksi kopi bubuk Kayana ini. Oke, sejarahnya adalah kopi bubuk Kayana Cap Jempol ini usaha yang proses produksinya adalah home industry. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 1998 di Kota Pekanbaru yang didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Bapak Saidan Hutagaol dan Ibu Asima Borusyakian. Awal mulanya berdiri usaha ini adalah ketika bapak dari Abang Saidan datang ke Pekanbaru dan mengajari beliau untuk membuka usaha kopi. Karena Pak Saidan ini melihat situasi dan kondisi yang saat itu belum banyak jualan kopi dan cukup besar peluangnya, maka beliau pun mencoba perlahan-lahan untuk belajar merintis usaha tersebut dari nol. Dalam pembelian bahan bakunya itu pertama biji kopi mentah yang belum diolah dipesan dari penyalur atau toke di Pekanbaru dengan cara pembayarannya setengah harga terlebih dahulu dan setengah harganya lagi saat kopi sudah terjual. Lalu membeli barang untuk keperluan produksi seperti drum bekas yang masih layak pakai, lalu dimodif dan didesain khusus membuat dudukan drumnya untuk tempat menggongseng. Kedua, toples bekas yang layak pakai, timbangan, plastik dan sebagainya. Dengan total modal saat itu adalah Rp700.000. Pasangan suami istri ini pun mulai berjualan menggunakan motor becak seperti berikut, yang didesain khusus sehingga ada tempat untuk mesin penggilingan kopi dan toples serta peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk berjualan. Awalnya mereka berjualan di pasar Kodim dan di teras-teras ruko yang kosong dan di pinggir-pinggir jalan. Pendapatan mereka sehari kadang tidak sampai dari 50.000, namun untungnya barang jualan tersebut bukan barang cepat rusak atau barang cepat basi, sehingga bisa dijual keesokan harinya.
Setiap kritik atau saran dari konsumen, beliau terima dan beliau evaluasi untuk kebaikan usaha tersebut sampai suatu ketika mereka cukup punya uang untuk menyewa meja atau lapak di dalam gedung Pasar Kodim dan di Pasar Arengka 1. Sampai sekarang dan saat ini sistem pemasaran digunakan adalah berjualan keliling menjumpai konsumen atau pelanggannya, jualan di pasar-pasar kaget dan secara online. Oke, selanjutnya kita masuk ke deskripsi produknya ya. Dan peralatannya. Bahan baku produksinya ada biji kopi dan jagung yang sudah diolah. Yang kedua, peralatan produksinya ada drum untuk menggongseng kopi, mesin untuk membantu memutar drum, alat untuk menghembuskan angin sehingga api terus menyala, plastik besaran goni tempat kopi masak, mesin untuk menggiling kopi sehingga menjadi bubuk, timbangan, toples kaca dan toples plastik, plastik biasa dan plastik yang sudah bermerek untuk kemasan kopi, mesin press plastik dan karet. Sarana dan kendaraannya ada mobil pickup Mitsubishi T120 SS yang sudah dimodif dan motor. Variasi kopi yang dipasarkan, biji kopinya saja atau kopi bubuk yang tanpa campuran. Ada kopi bubuk yang campurannya 2:1 dengan jagung, ada kopi bubuk yang campurannya 1:2 dengan jagung. Lalu struktur usahanya, usaha yang jalani Bapak Saidan ini dan istrinya tidak memiliki struktur yang lengkap seperti pada perusahaan lainnya, karena usaha beliau hanya sebatas industri rumah tangga. Namun dari wawancara saya sudah mencoba membuat gambaran struktur usaha di dalam usaha beliau seperti berikut. Struktur usahanya adalah pemilik usaha ini adalah Bapak Saidan. Bagian keuangannya ada istrinya Ibu Asima dan karyawannya ada dibilangnya ada 3, termasuk Bapak Saidan sendiri, ada Ahmad Birul Anam dan ada Mas Boy yang menjaga lapak di Pasar Kodim. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sistem pemasarannya. Sistem pemasaran kopi yang dijalankan Bapak Saidan ini memiliki sistem pemasaran yang seperti biasa usaha lainnya, yaitu mendistribusikan produknya ke warung-warung yang ada di Pekanbaru atau ke seller-seller, menyalurkan kepada agen dan seller, ada konsumen yang datang langsung ke rumah untuk membeli kopi dan berjualan ke 3 pasar kaget yang ada di daerah Rumbai, juga mengirim kopi bubuk yang belum dikemas maupun yang sudah dikemas ke seller dan konsumen yang ada di luar kota Pekanbaru dan di luar provinsi Riau. Lalu kita bahas mengenai masalah keuangan. Berbicara mengenai keuangan, usaha kopi Kaina ini kita akan membahas sedikit mengenai produksi dari usaha kopi ini. Untuk menggongseng atau menyangrai, kopinya dilakukan 2 kali seminggu, yaitu di hari Selasa atau kadang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Tapi dalam satu harinya itu dilakukan 2 kali menggongseng, sehingga menghemat waktu untuk minggu depannya tidak menggongseng lagi. Dalam sehari dilakukan 2 kali menggongseng dengan berat sekali menggongseng itu 175 kg. Bapak Saidan ini memproduksi bubuk kopi setiap hari dan seharinya Bapak Saidan bisa memasarkan kopi sebanyak 30-60 kg, termasuk untuk ke seller. Namun ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan Bapak Saidan sebelumnya. Oke, baiklah, kita akan saatnya membahas mengenai keuangan. Apa-apa saja sih biaya yang dikeluarkan, bagaimana sih perincian biayanya? Berikut kita bahas sejenak. Mungkin di bagian ini agak lama ya, kita sama-sama perhatikan. Untuk biaya menggongseng 1 hari atau 1 kali menggongseng, untuk biaya kopi mentahnya 22.000 per kilo dikali 350 kilo sekitar 7.700.000 rupiah. Untuk biaya minyak solar sekitar 50.000 per hari, resep kopi 300.000 per hari, ke taman kayu 4.000 per karung dikali 10 karung sama dengan 40.000 per hari. Biaya tenaga kerja sama menggongseng 200.000 per hari. Untuk biaya pemasarannya, bubuk kopi yang dijual 40 kilo dikali 46.000 per kilo sama dengan 1.840.000. Untuk biaya jagungnya 30 kilo dikali 10.000 per kilo sama dengan 300.000. Untuk biaya minyak mobilnya 50.000 sehari. Untuk biaya plastik 140.000 per 2 minggu, atau jika dibagi per harinya itu sekitar 10.000 per hari. Untuk biaya mesinnya penggiling kopi ada, untuk biaya minyak mesin penggiling kopi 30.000 per hari. Gaji 2 karyawan 2 juta per bulan. Ini rinciannya ya, menggunakan rumus. Boleh dilihat seperti gambarnya. Jika tidak paham nanti bisa lebih dipelajari lagi atau tanya kepada saya. Untuk biaya kopi mentah 22.000 per kilo dikali 350 kilo
ada 7.700.000. Banyaknya kopi mentah dikali 2 kali sebulan dikali harga kopi per kilo, ada sekitar 350 kilo dikali 2 dikali 22.000 per kilo sama dengan 15.400.000 per bulan. Minyak solarnya 50.000 sehari, jika dikalikan 2 kali sebulan sebanyak 5 liter ada sekitar 100.000 rupiah. Untuk resep kopi 300.000 sehari, atau dalam 2 kali menggongseng sehari itu dikali 2 kali seminggu ada sekitar 600.000 per bulan. Untuk biaya ke taman kayu 4.000 per karungnya dikali 10.000 ada 40.000. 40.000 dikali 2 kali sebulan ada 80.000 rupiah. Untuk tenaga kerjanya selama menggongseng, banyaknya tenaga kerja ada 2 orang, dilakukan 2 kali sebulan. Gajinya itu 100.000 per orang. Jadi jika selama sebulan ada 400.000 per bulan. Bubuk kopi yang dijualnya 400.000 per bulan. Bubuk kopi yang terjual sekitar 30-40 kilo per hari dikali 46.000 sama dengan, kita kali yang 30 aja ya, 30 kilo dikali 46.000 ada sekitar 1.380.000. Banyak kopi yang dijual sehari ada sekitar 30 kilo per hari dikali 30 hari dikali 46.000 per kilonya ada sekitar 55.200.000 rupiah per bulan. Itu pemasukannya. Untuk masalah jagung, ini 30 kilonya per hari. Jika harga jagungnya itu 10.000 per kilo, per harinya itu sekitar 300.000 dikali 30 hari ada sekitar 9 juta. Untuk masalah minyak mobil dan transportasi untuk berjualannya 50.000 per hari, 30 hari dikali 50.000 ada sekitar 1.500.000 rupiah. Masalah plastiknya 140.000 per 2 minggu, atau jika dibagikan sama per hari ada 10.000 per hari. 4 kilo sama sekali beli itu 4 kilo dikali 2 kali dalam sebulan dikali 35.000 per kilonya ada sekitar 280.000 per bulan. Masalah minyak mesin untuk penggiling kopi ada 30.000 per hari dikali 30 hari sama dengan 900.000 rupiah. Masalah gaji karyawan ada untuk 2 orang. Masalah gaji karyawan 2 orang, yang satu karyawan 1 kali sebulan dikali 1.500.000, satu lagi karyawannya 1 kali sebulan dikali 1 juta. Jadi pengeluaran untuk karyawannya ada 2.500.000 rupiah per bulan. Untuk biaya tak terduga ada sekitar 10 juta per bulan yang dipersiapkan, bahkan bisa lebih. Hal ini karena untuk biaya jika mesin penggongsengnya rusak, atau drumnya rusak atau bocor, atau mobil transportasinya rusak, atau mesin penggiling kopinya rusak, atau ada kopi yang rusak harus dikembalikan, atau banyak hal dalam kendala berbisnisnya yang bisa dipakai melalui uang tersebut. Jadi rekapitulasinya itu seperti berikut. Contohnya, pendapatan kotornya itu, pendapatan bersih rumusnya, pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurang semua biaya. Pendapatan kotor kopi bubuk kayana dijual selama sebulan ada 55.200.000 rupiah dikurangi dari harga kopi mentah, harga jagung, dari gaji karyawan, plastik, minyak solar, resep kopi, ke taman kayu, minyak mobil, minyak mesin giling kopi, dan biaya tak terduganya sekitar 40.360.000. Jadi 55.200.000 dikurang 40.360.000, pendapatan Pak Saidan kurang lebihnya adalah 14.840.000 rupiah. Itu bisa kurang atau bisa lebih juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penutup. Mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu karena saya sudah berbicara panjang lebar, kalian belum paham juga. It's okay, karena kita masih sama-sama tahu belajar. Nah, di tahap penutup ini ada kesimpulannya, yaitu dari penjelasan mengenai usaha industri kopi bubuk kayana cap jempol ini adalah jenis usaha yang home industry atau usaha rumahan yang cukup menjanjikan, karena jika kita lihat laba yang diperoleh lumayan besar untuk skala industri rumahan. Untuk daerah Pekanbaru, usaha bubuk kopi ini tak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan baku pada industri tersebut karena lumayan banyak toke atau pemasok
yang menjadi pemasok kopi mentah di Pekanbaru. Jadi usaha bubuk kopi ini bisa saja berkembang lebih pesat asal ada bantuan dan perhatian lebih dari pemerintah kepada usaha-usaha rumahan seperti ini. Jadi jika ada salah kata, saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga di lain kesempatan kita masih dapat bertemu lagi. Sepertinya cuma itu aja lagi ya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan potongan-potongan gambar tentang usaha industri kopi Guyana ini, dari mulai transportasinya, tempat bagaimana proses penggilingannya, bagaimana sih bentuk biji kopinya, bagaimana sih bentuk pengemasannya, bagaimana sih cara menggilingnya, bagaimana sih sistem pemasarannya di pasar-pasar dan berbagai tempat. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya kalian bisa melihat foto-foto berikut, dan semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.